Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan meriksa saham-saham dari sektor komoditas lagi, saham-saham batubara yang menjadi primadona para trader masih berharap bisa naik lagi ya. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 2.890, terkoreksi 0,68%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya Indi hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi ini masih konsolidasi semenjak 3 minggu yang lalu dan belum kemana-mana, tapi ya cukup bagus karena di atas 2.800. Cuman ini dia itu sering membentuk ekor yang panjang dari atas. Berarti seller itu indikasinya masih kuat. Dia coba naik tapi diguyur. Coba naik, diguyur. Dan kemana arahnya untuk ini masih belum jelas juga ya. Kalau dibilang mau ke atas, Windows dressing ya semoga aja. Cuman ini di harga pertengahan menurut saya untuk ini. Jadi hitung-hitung aja kalau Bapak Ibu berminat untuk risk rewardnya seperti apa, trading plannya seperti apa ya. Kalau di candle weekly-nya dia candlenya hammer terbalik. Kita lihat aja tembus nggak ya. Minggu depan harus tembus 3.000 tuh bayar bagus ya. Kalau nggak ya di situ-situ aja. Bahkan hati-hati kalau jebol 2.800. Support kuatnya 2.800. Jebol itu gagal. Artinya dia bisa melanjutkan penurunannya dan seperti ini gambarannya ya. Misalnya ya, ini naik, dia minggu depan naik ke 3.000 gagal dan pelan-pelan turun, ya bisa konsol atau ya siap-siap ke bawah. Ini kan dia di dalam downtrend channelnya sudah membentuk 2 lower high dan 2 lower low. Dan minggu ini dia sudah membentuk lower high di area 2.940 untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Adro yang ditutup di harga 3.890, terkoreksi 0,25%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia box waria, Adro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro ini lagi mencoba menembus resisten namun gagal terus, dan dia membentuk 2 hari lower high lower low dengan volume kecil ya, bisa dibilang nih koreksi-koreksi tipis. Tinggal lihat Senin kalau bisa tembus 3.984.000 itu ya bisa pola cup and handle dan mungkin nggak naik lebih tinggi ya, semoga aja. Tapi menurut saya sih maksimal kalau bener ada tarikan windrest di saham-saham batubara ya bisa ke 4.300 nih aja Adro ya. Kalau pola cup and handle-nya ini terjadi 4.400 ya sekitar itulah kalau bisa naik ya. Cuman kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang, ini yang penting siap stop loss di bawah 3.800, di bawah EMA 20-nya garis biru ini yang melengkung ya, dan EMA 60 garis hitam nih. Nah kalau dia tutup di bawah ini, neckline-nya 3.800, stop loss saja, neckline support seperti itu ya. Tapi nggak harus stop loss ya. Kalau Bapak Ibu mau hold juga nggak masalah untuk Adro, karena ada yang bilang Adro mau bagi dividen di Januari ya. Salah satu saham berfundamental bagus juga, silahkan aja. Cuman jangan lupa saham cyclical nih ada masanya ya. Dia naik berapa tahun, dia turun berapa tahun, pasti seperti itu. Dan kalau secara monthly, Adro itu sudah membentuk double bottom dari semenjak 2011 ya, berarti 11 tahun yang lalu. Dan sedikit lagi sudah tercapai 4.800, mungkin nggak ya, bisa aja, cuman sudah harga tinggi ya. Dan ya seperti analisa saya sebelumnya, saham cyclical ada masanya dia naik dan ada masanya dia turun. Berapa tahun dia naik dan hitungnya aja berapa tahun dia turun. Ini kan dari awal bisa dihitung. Dari 2008 dia naik ke 2011 3 tahun, terus 2011 turun sampai 2015 4 tahun. Habis itu 2015 sampai 2018 3 tahun naik, habis itu 2018 turun sampai 2020 2 tahun turun, dan 2020 2022. Ya menurut saya ini hati-hati udah. Kalau mau invest ya cicil-cicil aja ya, selama setahun ke depan itu mulai cicil-cicil aja. Kemana arahnya atau setiap bulan tambah dana ya seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Kalau benar pola cup and handle-nya peluang besar sih 4.400, semoga bisa ya. Tapi ini kelihatannya juga volumenya kurang. Pokoknya kuncinya kalau Bapak Ibu mau trading pakai stop loss,
Kuncinya 3.800, jangan jebol itu untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1.725, menguat 1,47%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebaliknya ADMR, ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR, dia membentuk pola bearish penan tapi naik, dan kondisi seperti ini cukup bagus gak? Semestinya sih cukup bagus karena ADMR berhasil break dari resisten minor 1700, resisten kuat 1600. Ya semoga aja dia pelan-pelan naik kembali, tapi kuncinya 1800 tembus itu baru sinyal kuat. Kalau nggak tembus ya paling bola dead cat bone untuk ADMR. MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross. Kalau dilihat weekly-nya juga ya candle Morning Star, walaupun tutupannya nggak sempurna tapi cukup bagus nih. Kita lihat aja minggu depan ya. Kalau berminat stop loss aja kalau dijebol 1700. Tapi nggak harus stop loss, sesuaikan kenyamanan atau pengharapan masing-masing dengan sahamnya. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.800, menguat 0,79%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebaliknya PTBA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA ditarik naik ya 30 poin dari 3.770, dia naikkannya tutupannya marking the close ke 3.800. Apakah indikasinya bagus? Ya ini kelihatannya juga ya ada pola cup and handle atau ya seperti ini ya, nggak usah tinggi-tinggi deh, 3.800 saja ditembus dulu. Kalau dia bisa bergerak di atas itu cukup bagus ya, tapi memang konfirmasinya dia harus bergerak di atas uptrend channelnya ini di sekitaran 4.000 itu atau 3.950 lah. Di atas itu sih bagus. Apakah dia bisa naik lebih tinggi? Kondisi seperti ini karena sudah patah trennya, maksimal menurut saya kalau terjadi windows dressing 4.000 aja nih, 4.400 ya dari harga sekarang. Jadi potensi upsetnya mungkin masih bisa 15-an 13%. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Semoga lanjut naik ya. Kalau kondisi formasi candlenya seperti ini semestinya lanjut naik. Jangan sampai turun lagi di bawah EMA 20. Nih kalau Bapak Ibu nekat beli ya, tapi ini disclaimer on. Pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini, tinggalin aja. Kalau Senin dia ternyata koreksi jebol 3.700, tinggalin. Paling mentok 3% lah stop lossnya atau 4% maksimal. Targetnya kemana? 4.000 ya. Jadi seperti itu. Untuk PTBA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 40.600, menguat 0,8%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebaliknya ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ITMG ini kesukaan banyak trader ya. Apalagi di grupnya Borneo Trader itu paling suka ITMG ya, karena dividennya besar dan sering bagi dividen. Yang nggak masalah juga ya, karena ya setiap orang kan berbeda-beda, tergantung plannya masing-masing. Jadi untuk ITMG menurut saya juga trennya tuh udah patah. Tapi ya kalau benar terjadi ada windows dressing, kalau kondisi seperti ini ya 44.000 itu aja maksimal menurut saya loh ya. Tapi ini disclaimer on, paling 2 resisten ditembus udah kepentok tuh ITMG 2 minggu ke depan ya. Untuk naik kencang sepertinya agak berat, sentimen batubara nggak terlalu signifikan lagi ya, paling windows dressing yang mendorong. Apakah laporan keuangan? Nggak juga menurut saya ya. Mungkin Maret nanti bisa, cuman ya dari sekarang sampai Maret mungkin bisa naik sebentar terus turun dan baru ada sentimen harga atau laporan keuangan. Seperti itulah ya menurut saya. Tapi ini disclaimer on, kembali lagi ke masing-masing. Kalau suka dividen dan cuman mau invest, mau narik dividen, nabung tiap bulan untuk jangka panjang, merasa dividennya besar 10%-an, ya boleh, nggak ada salah. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG, kalau tren jangka pendeknya ya uji 42.000 dulu, tembus itu baru. Ini kan dia minggu ini sudah membentuk lower high lagi di area 40.600. Jadi seperti itu. Kita lihat aja kalau mau nekat beli harga sekarang, kalau dia kembali turun dari 40.000 tutup di bawah itu ya pertimbangkan stop loss, targetnya kemana? 42.000 terdekat. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada UNTR yang ditutup di harga 26.550, terkoreksi menguat tipis 0,09%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk UNTR kondisi seperti ini belum kuat juga, cuman volumenya mulai membesar nih di bawah. Semoga aja ada technical rebound. Kalau minat beli UNTR karena ini dia di neckline dan semestinya ada dijaga dan semestinya juga bisa ada pola dead cat bond, kalaupun harus melanjutkan penurunan minimal dia pola dead cat bond bisa ke 28.000 itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, dan ya bisa seperti ini. Cut lossnya cukup dalam ya. 25.000 itu ya 6%an lah ya. 25.000 itu tinggalin aja kalau dia jebol. Target prop sama aja ya. Risk reward 1:1 kalau ke 28.000. Nah seperti ini kalau berminat. Ini kan kelihatan volume besar nih ya. Semoga aja ada tarikan lah. Karena saat dia membentuk candle hijau volumenya besar. Saat membentuk candle merah volumenya kecil ya. Semoga aja nih ada tarikan Senin Selasa untuk UNTR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 318, terkoreksi 1,85%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, Doit belum kemana-mana juga. Mungkinkah ada tarikan? Ya semoga aja ya. Kalau dilihat 340 nih ya supportnya. 330, 340 nih. Ini area neckline support yang sekarang jadi resisten. Harus naik ke atas itu. Dengan kondisi seperti ini mampu nggak Doit nih naik? Ya kita lihat aja lah ya. Kalau mau beli Doit ya semestinya di area dekat 300, 306, 304, 300 itu. Harga-harga sekarang tuh harga-harga tanggung. Stop loss di bawah 310. Takut ada pantulan karena support kuatnya 300 ya. Cut loss di bawah 300 itu terlalu dalam, sekitar 7-8%. Tapi kalau tertarik ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Plannya seperti apa untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.750 menguat 0,28%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarnya Harum hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Harum belum kemana-mana juga dan dia ada gap dividen, tapi teknikalnya cukup bagus nih. Kalau berminat masih bisa beli nggak ya? Kalau kondisi seperti ini masih bisa ya. Kalau ada tarikan bisa naik juga nih. Pokoknya kalau Bapak Ibu berminat stop loss aja di bawah EMA 60-nya nih. Kalau mau pakai stop loss ya garis hitam nih. Pokoknya di bawah 1.700 tinggalin aja dulu. Targetnya kemana? Terdekat 1.800 sampai 1.880 hari atas ini. Mungkin sampai gapnya ini bisa ya 1.920. Kalau benar ada tarikan Windows dressing, mungkin Harum bisa sampai menutup gapnya di 1.920. Dari harga sekarang stop lossnya paling 4% ya, pas target profit, tarik sampai nutup gap 1920, 9%. Risk reward 1:2 kalau berminat dan disclaimer on. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 5.075, terkoreksi 3,3%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semuanya BSSR di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BSSR ini juga setelah dia membentuk pola turunan ini dan dia rebound dan akhirnya volume besar dan dia break. Nutup gap selesai dan sudah di pucuk ya. Dan juga dia akan bagi dividen di tanggal 23 Desember. Berarti minggu depan ya. Ex-date-nya hari Jumat. Coba saya cek di RTI Bisnis ya biar lebih jelas. Kalau di TradingView ini kadang beda ya. Oh iya benar ya. 580, cum date 22 bulan 12 dan ex-date 23. Pantas ditarik naik dan volume besar ya karena mau bagi dividen minggu depan. Tapi sepertinya ya udah naik-naik terbatas nih. Hati-hati nih yang kalau baru mau masuk. Kayak semestinya masuknya dari bawah ini. Ya dari dia mencoba 4.400 spek buy ya karena itu support dan ya, atau pas dia break 4.600 koreksi dikit masuk kayak itu. Tinggal stop loss kalau dia jebol pas break. Seperti itu aja pola-polanya. Jadi untuk BSRR dia ada membentuk candle bearish engulfing. Hati-hati nih. Menurut saya sih mungkin ada ditarik ya. Bisa ya jadi tarik tapi tarikan sudah terbatas karena sudah mau bagi dividen. Dividennya besar lagi kan? Harganya berapa tuh? Di 10%-an dividennya. Jadi seperti itu. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya ada BMM yang ditutup menguat 1,69% ke harga 3.610. Kalau di transaksi asing net
buy. Kalau jadi broker sebaliknya ABMM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABMM juga naik pelan-pelan ya, dan dia bertahan di atas 3.500-nya, dan kondisi seperti ini volume meningkat saat candle hijau, dia membentuk higher low, ada peluang juga naik ya. ABMM targetnya kalau ada tarikan 3.800 sampai 4.000 itu bisa terjadi ya, dia mematahkan trend downtrend tapi kemungkinan kepentok ya di 4.000 kalau naik. Jadi seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup di harga 476, terkoreksi 0,41%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebaliknya KKGI hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KKGI kondisi seperti ini dia di bawah support 500, tapi kalau besok Senin dia bisa tembus 480, 500 itu bagus ya. Jadi seperti itu untuk KKGI. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada pembalikan arah, sinyalnya candle hijau, cuman volumenya kecil ya. Kita lihat aja Senin harusnya kalau mau bagus hijau untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.